Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita pagi ini adalah perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak perkataan Yesus sulit dimengerti dan dipahami oleh akal dan pikiran manusia. Perkataan Yesus sering ditanggapi dan direspon dengan nada sindiran dan negatif oleh beberapa kalangan, terutama orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan juga dari muridnya sendiri. Salah satu perkataan sulit yang Yesus ucapkan pada renungan kita pagi ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 45 sampai 59. Dalam begini Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup ayat 48. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ayat 51. Ketika Yesus menyebut bahwa roti adalah dagingnya sendiri, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 52. Mungkin kalimat ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mungkin? Reaksi orang-orang Yahudi langsung ditanggapi oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ayat 53. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 54. Selanjutnya Yesus mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 55. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ayat 56. Sungguh perkataan sulit. Bukan saja orang Yahudi yang tidak menerima perkataan Yesus, bahkan murid-muridnya sendiri pun tidak bisa menerima perkataan tersebut. Ayat selanjutnya mengatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60. Mereka yang berkata demikian tentu telah mendengar segala pengajaran dan melihat perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Mereka pasti juga melihat Yesus sebagai seorang nabi, tapi tidak lebih dari itu. Karena itu mereka tidak dapat menerima pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga dan yang memberi hidup kekal kepada dunia. Hanya Allah yang memberi hidup kekal dan bukan manusia. Bagi mereka pernyataan Yesus itu sesuatu yang berlebihan dan tidak dapat diterima oleh pemahaman iman mereka. Yesus tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Yesus bertanya kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncang imanmu? Ayat 61. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebenarnya berada? Ayat 62. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 63. Yesus mengajak mereka untuk percaya padanya dan berani melangkah menembus batas-batas pemahaman iman mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak mau tahu, dan bagi mereka lebih baik mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia daripada mengambil risiko. Melihat hal itu, Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau ikut juga? Ayat 7. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ayat 68. Bagi Petrus, tidak ada seorang lain yang dapat diikuti selain Yesus. Tidak ada orang lain yang mengajar penuh kuasa dan melakukan mujizat selain Yesus. Petrus pernah melihat dan mengalami kehadiran Yesus yang menyelamatkan hidup mereka dari badai yang mengamuk di malam hari. Matius 14 ayat 22-33. Peristiwa-peristiwa yang ia lihat dan alami bersama Yesus menjadi pegangan untuk berani menembus batas-batas pemahaman mereka saat itu. Karena itu Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 68-69. Bagaimana dengan kita dalam situasi yang menggoncang iman kita? Apakah kita akan seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus? Ataukah kita seperti para murid Yesus yang puas dengan dirinya sendiri dan kemudian mengundurkan diri? Ataukah kita seperti Petrus yang berani terus melangkah mengikuti Yesus walaupun harus menderita? Melalui firman-Nya, Yesus mengajak kita untuk belajar menemukan dan mengenal Dia secara pribadi dan terus hidup bergaul dengan Dia sampai kita benar tahu isi hatinya dan kehendaknya dalam kehidupan kita.
Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Yesus, karena perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Shalom, selamat beraktivitas.